menjelaskan, menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad dengan mengatakan ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya Allah perintahkan kita untuk menghisab, mengaudit diri kita, merenungkan, menghitung-hitung amal baik, amal buruk kita qabla an tuhasabu, sebelum nanti kita akan dihisab, akan diaudit. Kemudian kata beliau, wanzuru maddakhartum minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum wa ardikum. Dan kemudian lihatlah, pikirkan dengan matang, dengan seksama, renungkan maddakhartum minal a'mali salihah, apa yang sudah kita tabung, apa yang sudah kita kerjakan dari amal-amal soleh. Kira-kira sudah berapa banyak? Allah sudah memberikan kita 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 45 tahun usia kita. Kira-kira dari umur itu berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Berapa banyak yang kita gunakan benar-benar untuk menindaklanjuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Wanzuru maddakhartu minal a'mali salihah. Kata Imam Ibnu Katsir, kemudian lihatlah, pikirkan bersama, pikirkan dengan serius, renungkan apa yang sudah kalian tabung dari amal-amal soleh, liyaumi ma'adikum wa irdzikum, yaitu untuk menyongsong, melihat hari ya, pada saat kalian kembali dan kemudian diperlihatkan amal kalian ala rabbikum, pada Tuhan kalian, Rabb kalian. Apa yang sudah kalian pikirkan ketika nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini menjadi pijakan penting bagaimana kita secara serius dan sungguh-sungguh memikirkan masa depan kita yang lebih baik. Apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan keluarga kita di masa yang akan datang? Apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita di masa depan? Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga besar kita? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, yang itu artinya bahwa ketika sudah dimulai dengan ittaqullah, ditutup kembali dengan wattaqullah. Begitu pentingnya masalah ini, memikirkan masa depan yang lebih baik, sampai kemudian Allah perlu hadirkan 2 kali perintah takwa, diapit dengan 2 kali perintah takwa. Itu artinya bahwa masalah ini akan dapat mengantarkan kepada takwa. Jadi ketakwaan seorang diantaranya dinilai seberapa keseriusannya untuk memikirkan masa depannya yang lebih baik. Semakin bersungguh-sungguh, semakin kuat ya, dalam merencanakan masa depan yang lebih baik, dan kemudian bersungguh-sungguh dalam ya, menabung dengan beragam amal soleh untuk masa depan yang lebih baik. Itu berarti semakin tinggi derajat takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Oleh karena itu, ini adalah matlabun syar'i, tuntutan syariat. Jadi sebenarnya tidak bisa kita terkadang ketika ditanya, ya saya sih mengalir seperti air.
Mungkin sebagian orang ketika ditanya menjawab dengan jawaban seperti itu bagian dari tawadhu. Kadang-kadang kan kita dengar ada orang yang sukses, ada orang yang berhasil, kemudian diwawancarai, ditanya, mengapa Anda bisa mendidik anak-anak seperti ini, mendidik keluarga, mengapa Anda bisa meraih keberhasilan, kesuksesan? Kadang-kadang kita dengar jawabannya, ya saya sih mengalir seperti air. Naam, itu barangkali bagian dari jawaban orang yang tawadhu. Tetapi saya yakin, dan kita pun yakin, di belakang itu dia punya strategi, punya perencanaan yang baik, ya, punya hal-hal, ya, ada rahasia-rahasia yang ia lakukan dalam rangka menyongsong keberhasilan dan masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita kembalikan terhadap masalah Ramadan ini juga saya kira sama. Kita pun juga harus, kalau kita melihat bahwa ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita, menyongsong masa depan yang lebih baik adalah min sifatil mu'minin, sifat orang beriman, dan itu bagian dari takwa kepada Allah. Berarti ketika kita bertekad ingin menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu, itu juga berarti bagian dari kesungguhan kita untuk merealisasikan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu para ulama kan juga memberikan motivasi kepada kita supaya kita bisa memaksimalkan pertemuan kita dengan Ramadan. Nanti misalnya diantaranya perlu kita tumbuhkan rasa senang dan bahagia dengan kehadiran Ramadan. Karena ada orang yang memang tidak bahagia. Ada orang yang begitu datang Ramadan sedih karena merasa terkungkung, tidak bisa leluasa melakukan maksiat kepada Allah, tidak bisa leluasa untuk memenuhi hawa nafsunya, tidak bisa leluasa makan dan minum sepuasnya. Ada sebagian yang tidak merasa bahagia. Kita tidak boleh seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah Muhammad terhadap karunia Allah, wa bi rahmati, dan terhadap rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu kemudian berbahagia. Pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, Ramadan kita dipertemukan dengan bulan si Ramadan itu merupakan nikmat apa tidak? Karunia Allah apa tidak? Nikmat. Ketika seorang hamba dipanjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan, itu berarti dia sama saja mendapatkan hadiah Rabbaniyah. Ramadan hadir ke tengah-tengah kita itu sebagai anugerah Allah, hadiah dari Allah untuk menggembleng kita, untuk menempa kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Makanya tujuan dari puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya supaya kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Berarti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan Ramadan itu sebuah kenikmatan, anugerah. Karena kita akan dihantarkan melalui perguruan tinggi bernama Ramadan itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bergelar takwa. Dan takwa itu kan segalanya. Orang masuk surga itu kan diantaranya karena takwanya. Karena surga itu hanya dipersiapkan uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang bertakwa. Jadi sebenarnya berarti ketika kita dipertemukan dengan Ramadan, sebenarnya kita ingin digiring agar menjadi ahlul jannah, supaya kita benar-benar nanti menjadi ahli surga. Nah, kalau seperti itu kok kemudian tidak bahagia, nah itu kan berarti bertentangan dengan perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Oleh karena ini kita tanamkan dalam diri anak-anak kita, keluarga besar kita, untuk bergembira. Karena ketika seorang bergembira, menyambut hadirnya Ramadan, itu dengan sendirinya dia akan memaksimalkan untuk benar-benar ketika dipertemukan Allah dengan Ramadan agar bisa menjadi lebih baik, memaksimalkan pertemuannya dengan Ramadan untuk meningkatkan produktivitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya dalam konteks ini, ungkapan-ungkapan yang banyak kita lihat, pamflet, kemudian di spanduk,
marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu adalah ungkapan yang positif. Itu bagian dari mengungkapkan kebahagiaan. Karena orang Arab ketika menyambut tamu yang besar, tamu yang agung, itu juga mentarhib, yaitu menyambut dengan gembira dengan ungkapan itu, marhaban bidzuyufil kiram, ahlan wa sahlan. Kadang-kadang kita melihat halaltum ahlan dengan ungkapan halaltum ahlan wa wata'tum sahlan wa nurahib bikum tarhiban famarhaban bikum. Selamat datang Anda semuanya para tamu-tamu yang agung. Nah, ini adalah ungkapan kebahagiaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain itu ternyata juga bahwa menyongsong masa depan yang lebih baik, selain itu perintah Allah, amrun ilahi, tapi itu juga merupakan taujih nabawi. Ternyata itulah diantara arahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabatnya sehingga mereka menjadi khairul qurun. Di antara kunci keberhasilan Rasulullah SAW mentarbiyah, mendidik para sahabat menjadi generasi terbaik, ternyata diantaranya adalah dengan menanamkan dalam diri mereka, menggembleng mereka untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, disemangati, dimotivasi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Maka kita baca di dalam banyak taujihat nabawiyah, arahan-arahan Rasulullah SAW yang menyemangati itu. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dinilai sebagai hadis sahih hasan. Rasulullah SAW bersabda, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi bersabda, al-kais, manusia yang cerdas, manusia yang cerdik adalah man dana nafsahu, yaitu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian bersungguh-sungguh beramal untuk kehidupan setelah kematian. Berarti apa? Berarti dia bersungguh-sungguh untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik dengan meningkatkan banyak amal soleh. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi manusia yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, dan kemudian memperbanyak amal untuk kehidupan setelah mati, yaitu untuk hal-hal setelah mati. Jadi dalam pandangan manusia yang cerdas itu bahwa dia tahu betul, sadar betul bahwa dunia ini adalah sementara. Daru betila, dunia ini adalah tempat ujian, tempat menanam, dan pada gilirannya akan memetik hasilnya, memetik buahnya. Kapan? Di akhirat. Karenanya dia wa amila lima ba'dal maut, maka dia mengisi hari-harinya, waktunya untuk hal-hal yang positif, meningkatkan produktivitas amal solehnya untuk kehidupan setelah mati. Jadi memiliki visi yang panjang, yang jelas, memiliki wawasan yang luas untuk kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Itulah al-kais, manusia yang cerdas. Itulah intelektual dan cendekiawan sejati. Dia tidak hanya berpikir hidupnya hanya untuk dunia saat ini saja, tetapi dia berpikir yang lebih jauh lagi, menyongsong masa depan yang lebih baik, untuk termasuk untuk kehidupan setelah mati. Apalagi kita membaca dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Nabi SAW mengingatkan bahwa usia umatku, usia umat Muhammad SAW itu adalah baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun usia rata-rata umat Muhammad SAW. Kalau begitu tinggal bisa menghitung jatah usia rata-rata kita tinggal berapa tahun. Karena Nabi mengatakan antara 60-70 tahun. Rasulullah SAW sendiri wafat dalam usia sekitar 62 tahun.
Dan itu usia rata-rata. Kalau ada orang yang usianya lebih dari 80 tahun atau 70 tahun lebih atau 80 tahun, itu berarti dapat bonus banyak. Nah, berarti manusia yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya yang fana di dunia ini dengan tidak menorehkan banyak amal soleh. Makanya semangat dalam melaksanakan sholatnya, semangat dalam meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran, semangat dalam menyambut Ramadan dan kemudian mengisi Ramadan itu dengan beragam amaliyah Ramadan, semangat bersedekah, semangat berbuat baik kepada orang lain, berusaha untuk terus menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, ringan tangan, dermawan, peduli, punya kepedulian sosial dan seterusnya. Semua itu apa? Bagian dari upaya untuk menabung demi masa depan yang lebih baik. Dalam konteks kehidupan keluarga, berarti dia akan memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik-baiknya seluruh waktu yang Allah berikan di dunia ini untuk memanage rumah tangganya, keluarganya, agar benar-benar mereka menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan juga di akhirat nanti. Nah, itulah menunjukkan bahwa ini bukan hanya sekedar perintah Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga bagian dari taujih nabawi. Bahkan di beberapa hadis yang lain juga Nabi juga sering, ya, termasuk di antaranya ada sebuah hadis sahih dalam kitab sahih. Nabi pernah ketika kumpul dengan para sahabat begini, kemudian Nabi mengatakan, "Idza futihatil Rum," apabila nanti kalian mampu menundukkan bangsa Romawi, mampu menundukkan bangsa Persia, kira-kira kalian nanti akan seperti apa? Jadi ini juga bagian dari motivasi, dipicu, disemangati. Nah, diantaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang hadir waktu itu. Kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, kita akan memperbanyak tasbih dan istighfar." Maksudnya beliau radhiyallahu anhu ingin mengatakan, kami akan melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kalau kita diberikan kemenangan, bukan kemudian kita berpesta pora. Kalau kita diberikan kemenangan, keberhasilan, apa? Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Apa sikap kita menghadapi kemenangan dan keberhasilan itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Memperbanyak tasbih dan istighfar. Kata Abdurrahman bin Auf begitu. Artinya kita akan melaksanakan seperti yang diperintahkan Allah, banyak bertasbih. Tapi kata Nabi, yang benar, jangan-jangan nanti kalian ketika udah dibuka dunia, kemudian kalian akan cakar-mencakar, berantem, akan berkompetisi secara tidak sehat dan seterusnya. Nah, ini juga hadis-hadis seperti ini juga salah satu cara Nabi untuk bagaimana para sahabatnya disemangati, motivasi. Hendaknya berpikir juga, dari sekarang juga sudah berpikir bagaimana nanti menundukkan bangsa Romawi, bagaimana nanti mampu menundukkan bangsa Persia, dan kemudian bagaimana seharusnya menyikapi kemenangan-kemenangan. Dan sejarah kemudian mencatat, akhirnya benar-benar kaum muslimin setelah itu dalam perjalanan beberapa abad kemudian mampu menundukkan Persia dan Romawi. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana Nabi mentarbiyah para sahabatnya untuk masa depan, menyongsong masa depan yang lebih baik. Ayat-ayat yang lain juga banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi memang tuntutan keimanan kita kepada Allah itu kita nggak boleh hari ini kita sama dengan kemarin. Kalau orang itu hari ininya kok sama dengan kemarin, itu sebenarnya rugi, ya. Dan tentu akan jauh lebih menyengsarakan lagi ketika ternyata hari ininya lebih buruk daripada hari kemarin. Apa yang harus kita perjuangkan? Bagaimana hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam konteks Ramadan, bagaimana nanti Ramadan
ya 1437 Hijriah ini, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Maka bagaimana Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu? Kalau ternyata kok tidak lebih baik, itu rugi. Sama pun rugi, maka harus lebih baik. Bagaimana tarawih kita lebih baik? Dari sekarang benar-benar harus serius memikirkan. Jika Ramadan tahun yang lalu barangkali tarawihnya masih banyak bolongnya, karena diantara ibadah khos ya, ibadah yang khusus dan istimewa dalam mengisi hari Ramadan itu adalah qiyam Ramadan, yang diistilahkan dengan tarawih. Itu adalah kekhususan dan keistimewaan yang memang sangat dianjurkan untuk dihidupkan. Makanya ada hadis, man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka bagaimana bertekad Ramadan tahun ini, qiyam Ramadan kita, tarawih kita tidak ada yang bolong lagi. Kemudian Al-Quran kita, hubungan kita dengan Al-Quran Ramadan tahun ini harus lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana? Ya, jika Ramadan tahun yang lalu misalnya, kalau ada di antara kita masih belum bagus bacaan Qurannya, maka harus bertekad Ramadan tahun ini harus lebih bagus. Maka semangat sungguh-sungguh untuk belajar tahsin Al-Quran. Bagi yang sudah bagus, jika Ramadan tahun yang lalu bacaannya selama Ramadan hanya 10 juz, tahun ini bagaimana ditingkatkan menjadi 20 juz. Jika Ramadan tahun yang lalu yang sudah biasa lancar baca Quran belum pernah khatam Al-Quran, bagaimana tahun ini Ramadan tahun ini khatam Al-Quran. Jadi harus ada peningkatan. Kenapa? Karena memang diantara keistimewaan Ramadan itu syahrul Quran. Dia bulan yang secara khusus dipilih oleh Allah dari sekian, ya, dari 12 bulan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran juga lebih baik. Itu juga sudah harus ada di benak kita. Sedekah kita lebih baik dan lain sebagainya. Termasuk juga ya puasa kita. Nah, ini harus ada dalam rancangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang memiliki ahsanu amala, yang amalnya terbaik. Nah, di antara ya, cara upaya agar kita mampu menyongsong masa depan yang lebih baik, pertama, selain tentu memperbaiki niat, tajdidun niyah, tajdidul iltizam, memperbaiki niat dan kemudian memperbarui komitmen kita. Biasanya orang kalau baru berumah tangga itu ya, itu sudah punya komitmen, tapi kemudian dalam perjalanannya kadang-kadang kemudian lupa dengan beberapa komitmennya. Nah, maka itu perlu diperbarui. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, kita perlu tajdid iltizam, untuk memperbarui komitmen kita yang mungkin dulu di awal-awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini memiliki memiliki wawasan-wawasan, memiliki keinginan-keinginan yang besar dalam mengantarkan bahtera rumah tangga. Ini perlu diperbarui. Kemudian agar kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik adalah adamul yas fi nadharul mustaqbal. Yang kedua adalah tidak punya rasa putus asa. Tidak boleh pesimis dalam melihat masa depan. Jadi harus selalu ada optimis, karena itu memang juga sifat orang beriman. Tidak boleh ada dalam kamus seorang mukmin itu rasa pesimis. Yang ada harus selalu optimis. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Jadi Allah perintahkan kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena yang putus asa, ya'as itu adalah sifat orang-orang kafir. Innahu la yayasu mir rauhillah ilal qaumul kafir. Tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah yang kecuali kaum kafir, orang-orang kafir. Nah, orang beriman harus selalu optimis. Serumit apapun
Seberat apapun ujian, seberat apapun problematika dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, itu tetap kita harus tampil sebagai seorang mukmin yang optimis. Sebab orang kalau sudah pesimis itu susah untuk bangkit. Orang kalau sudah pesimis itu, putus asa dari rahmat Allah itu, pada gilirannya akan menjadi orang yang jamid, jumud, statis dia. Maka Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang optimis. Yakinlah bahwa kita masih punya Allah. Yakinlah bahwa kalau kita dekat dengan Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Yakinlah kalau kita melihat dengan optimis bahwa kita mampu dan bisa untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jadi harus selalu optimis. Karena optimisme itu min sifatil mu'minin. Ya, yang kita lihat sekarang ini kan banyak juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang pesimis melihat problematika yang melanda umat ini, baik secara nasional maupun global. Itu banyak yang kemudian pesimis. Mana mungkin umat ini bisa bangkit dan seterusnya. Menurut saya kita tetap harus optimis, sambil terus kemudian kita melipat gandakan juhud dan upaya kita untuk mewujudkan itu dan memberikan kontribusi untuk kebaikan dan kebangkitan umat ini, sekecil apapun kontribusi itu. Karena yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah itu bukan masalah, ya, bukan apa namanya, yang diminta pertanggungjawaban adalah apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan kita, keluarga kita, kebaikan umat ini. Wa ma 'alaika illal bala, dan tidak ada yang kita lakukan kecuali berusaha. Oleh karena itu, di antara yang bisa memicu kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik adalah dengan adamul ya'as. Kita nggak boleh putus asa dalam melihat masa depan. Nah, termasuk dalam konteks Ramadan juga demikian. Kita harus selalu optimis. Insya Allah kita bisa. Allah berikan banyak kelebihan pada kita. Mari kita berdayakan kelebihan ini untuk menyongsong masa depan yang baik, untuk memanage rumah tangga kita ke depan yang lebih baik, untuk mengisi Ramadan tahun ini lebih baik. Kemudian di antara yang bisa memicu dan menyemangati kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik adalah zikrul maut, mengingat kematian. Orang kalau selalu ingat mati itu biasanya terpacu dia. Kenapa orang kok kemudian lupa kepada Allah, jauh dari Allah, malas sholat, malas ya, melaksanakan perintah Allah? Karena apa? Didominasi oleh hubbud dunia. Terlalu didominasi oleh kecintaannya terhadap dunia. Dan orang kalau sudah cinta dunia itu biasanya khawatir mati apa tidak? Dia takut mati. Wa karahiyatul maut. Dan kalau orang takut mati itu diantaranya karena cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud ketika Nabi di dalam majelis di hadapan para sahabat ya, seperti ini. Nabi pernah mengejutkan dengan sabdanya ya, bahwa nanti kalian akan dikeroyok oleh tada'alaikumul umam, dikeroyok oleh banyak bangsa-bangsa. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha, seperti orang yang mengerubungi makanan. Ada nampan, isi nampan makanan, kemudian orang mengerubungi. Ada yang ngambil sini, ngambil. Nanti kata Nabi kalian akan dikeroyok seperti itu oleh bangsa-bangsa, oleh kaum-kaum yang lain. Nah pada saat itu kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu karena jumlah kita yang sedikit? Kata Nabi, la bal antum yauma idzin katsir. Bukan, justru kalian pada saat itu jumlahnya besar. Walakinnakum ghutha. Tetapi kalian seperti buih. Nah, buih itu kadang-kadang banyak tapi enggak berbobot. Ka ghutha'is sail. Dan kemudian ya,
Kemudian ditanamkan dalam diri kalian penyakit wahan, kata Nabi, sehingga nggak punya harisma, nggak ada marwahnya, nggak ada wibawanya di hadapan bangsa umat yang lain. Pada saat itu para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu mengingat kematian dan proses setelah kematian, adanya fitnah kubur dan seterusnya, termasuk sampai adanya hisab hari kiamat dan seterusnya, itu akan bisa menyemangati seorang untuk kemudian bisa beramal lebih baik lagi. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu Rasulullah SAW juga memberikan tips di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Itu Nabi SAW memberikan tips kepada kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, seperti misalnya sholat. Termasuk ini juga bisa dalam konteks Ramadan. Apa kata Nabi? Idza kumta fi sholatika, supaya sholat kita ini lebih baik dari sebelumnya. Apa kata Nabi? Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwatti. Kalau kamu mau sholat, coba hadirkan seperti sholatnya orang yang akan pamitan. Kalau kamu mau sholat, coba hadirkan perasaan seperti sholatnya orang yang akan pamitan. Apa? Kita bayangkan bahwa ini sholat kita yang terakhir. Kira-kira kalau kita dikasih tahu bahwa zuhur nanti, ya, jam 12:30 misalnya kita akan meninggal dunia, maka kira-kira seperti apa sholat kita? Maghrib, ya, misalnya jam 6:30 kita akan meninggal dunia misalnya nanti malam. Kira-kira sholat maghrib kita seperti apa? Imam membaca surat panjang pun kira-kira kita siap apa tidak? Orang siap saja. Nah, kata Nabi, fasholli sholatan muwatti. Ini juga salah satu tips. Upayakan kamu sholat dengan membayangkan ini sholat terakhir. Siapa tahu setelah sholat zuhur ini saya nggak bisa sholat asar lagi, dipanggil Allah. Terus begitu. Jadi selalu menghadirkan. Ini tips. Fasholli sholatan muwatti. Nah, barangkali bisa juga dalam konteks Ramadan, untuk menyongsong Ramadan yang lebih baik, maka fasum siyama muwatti. Kita hadirkan perasaan, jangan-jangan ini memang puasa Ramadan saya yang terakhir. Jangan-jangan Ramadan 1437 Hijriah ini Ramadan kita yang terakhir. Nah, kita hadirkan itu supaya benar-benar kita bisa memberdayakan dengan baik pertemuan kita dengan Ramadan untuk peningkatan produktivitas amal soleh. Ya. Jadi ini cara-cara yang juga Rasulullah SAW berikan kepada para sahabatnya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, ibadahnya lebih baik, termasuk dalam konteks ini. Dan kita pun juga hanya bisa berharap. Kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, adakah jaminan dari Allah bahwa kita pasti akan bertemu dengan Ramadan? Tidak ada jaminan. Oleh karena itu ini penting, karena banyak di antara saudara kita di sekitar kita yang mungkin berdoa dengan doa yang sama dengan kita, tetapi dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum bertemu Ramadan. Dalam beberapa hari yang lalu banyak saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam usia muda, padahal dia juga berdoa yang sama dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa bersungguh-sungguh dalam menyongsong masa depan yang kita yang lebih baik, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang mimman shoma nahara iman wa ihtisaban. Ketika bertemu dengan Ramadan nanti, semoga kita termasuk orang-orang yang berpuasa Ramadan atas dasar iman wa ihtisaban, dan mimman qoma lailata Ramadan, dan termasuk orang-orang yang qiyam Ramadan iman wa ihtisaban, sehingga kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di sini, Allah mudahkan kita berkumpul di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum tutup, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Ya. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, masing-masing itu punya hak. Ya. Ya, masing-masing punya hak dan kewajiban kita untuk menunaikan masing-masing hak-hak itu secara proporsional. Kata Nabi kepada Abdullah Ibnu Amr Ibnu As, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikan haknya masing-masing. Kita punya hak terhadap keluarga kita, kita punya hak terhadap anak kita, istri kita, suami, bagi ibu. Kita punya hak terhadap keluarga besar, kita punya hak terhadap tamu kita, kita punya hak terhadap tetangga kita punya hak terhadap masyarakat kita punya hak terhadap ya kaum muslimin secara umum dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu ya kita berusaha secara proporsional. Ya, dalam terhadap pertanyaan tadi ada kaitan dengan sebagai pemimpin, kemudian kita juga dalam kapasitas sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban mendidik anak. Menurut saya tetap ya bersungguh-sungguh melaksanakan amanah dengan baik dengan tetap ya berusaha untuk melaksanakan secara proporsional. Jadi berdakwah adalah juga kewajiban kita semampu kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tetapi tentu terhadap pendidikan keluarga, anak dan keluarga kita itu juga kewajiban. Jadi kita nggak boleh begini. Dengan dalih ingin khusyuk ibadah mahdhah misalnya, ingin serius untuk ibadah mahdhah, kemudian mengabaikan problematika di masyarakat. Itu juga nggak boleh. Pernah sekelompok orang pada zaman Abdullah ibnu Mas'ud, pernah ada sekelompok orang keluar dari Baghdad pada saat Baghdad itu lagi dilanda permasalahan serius. Dia keluar dari Baghdad kemudian tinggal di luar Baghdad. Pada saat itu ketemu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditanya, "Kenapa kalian?" Kata mereka, "Kami ingin khusyuk beribadah. Ingin lepas dari permasalahan-permasalahan yang melilit kota Baghdad saat ini. Pusing dengan masalah ini. Jadi kami ingin keluar untuk mengasingkan diri dalam rangka apa? Supaya bisa khusyuk ibadah." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya, aku tidak ingin malam ini ya, bermalam tidur nyenyak sementara kamu masih ada di sini. Kembalilah kamu ke Baghdad dan ikutlah terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Baghdad." Jadi diperintahkan untuk kembali lagi. Nah, ini penting juga. Kan ada orang yang kadang-kadang berdalih, saya mau
saya mau sementara ini nggak mau aktif lah urusan-urusan ini, saya mau mengisolasi diri saya untuk khusus ingin menghatamkan ini atau ini, sementara nggak peduli dengan problematika sosial. Ternyata enggak. Ada sebuah syair sindiran seorang ulama kepada temannya juga. Ini syair ini diungkapkan oleh seorang ulama, ya apa katakan, dia menyindir temannya yang khusyuk ibadah di Haramain. Kita tahu kan orang berada di Masjidil Haram itu pahalanya luar biasa, sholatnya aja berpahala 100.000 dibanding sholat yang lainnya. Kemudian Masjid Nabawi juga demikian. Tapi disindir dia ketika umat menghadapi begitu banyak masalah, kemudian dia khusyuk untuk ibadah saja, gak peduli dengan itu. Disindir dengan ungkapan diabadikan dalam sebuah syair, ya abidal haramain lau absorta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai hamba yang khusyuk beribadah di Haramain, lau absortana, kalau kamu cermati, annaka bil ibad tal'abu, kalau kamu cermati, kamu dengan segala problematika yang dihadapi umat, kemudian kamu ingin khusyuk beribadah ini, kemudian kamu tinggalkan perbaikan umat ini, gak peduli, cuek dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa umat ini. Annaka bil ibadati tal'ab, kalau kamu renungkan, sesungguhnya kamu ini hanya main-main dengan ibadahmu. Apa beliau ingin menanamkan? Bahwa seorang muslim yang hakiki itu adalah ketika dia soleh untuk dirinya, tapi juga dia bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam konteks ini tentu ya kita anak kita pikirkan, cuman kita juga perlu juga punya fungsi-fungsi sosial, kepedulian sosial, mengurusi masjid, tangga yang baik. Dan kemudian ya di dunia pekerjaan kita juga punya misi, punya upaya untuk melakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, ini berusaha untuk menseimbangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri. Nah, bahwa ada kekurangan di sini ya kita terus evaluasi. Coba kita evaluasi ini. Tapi nggak boleh meninggalkan. Pada saat perang Qadisiyah itu ada seorang peminum khamr, pemabuk. Kalau dalam bahasa sekarang ya orang yang biasa miras. Itu pada saat itu ya ketika datang panggilan jihad Qadisiyah, apakah kemudian ya orang yang seperti ini nggak boleh berkontribusi? Tidak. Justru disemangati juga untuk ikut dalam perjuangan. Tidak. Dan akhirnya ternyata dia tobatnya itu pada saat perang Qadisiyah itu tobat. Tobatnya justru pada saat perang. Artinya kekurangan kita kan ada orang kadang-kadang saya nggak bisa karena saya nggak punya modal, saya nggak punya ilmu, ya. Sehingga kurang semangat untuk berdakwah. Padahal seorang muslim hakikatnya adalah dai sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Ada orang yang kadang-kadang ya kurang pede, saya nggak bisa ini. Nah, tidak boleh. Jadi nggak boleh kita meninggalkan dakwah itu. Dakwah ini wajib sesuai dengan kemampuan. Balighu anni walau ayat. Kekurangan kita dalam banyak hal itu tidak boleh menjadikan kita kemudian meninggalkan dakwah itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Balighu anni walau ayat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak sekalian, ya, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Dan mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Sabtu akhir minggu terakhir, Sabtu terakhir bulan Mei 2016. Kajian pagi ini dibawakan oleh Dr. Suhaili dengan judul topik bagaimana orang-orang yang beriman menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.